Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadar ada. Dan jangan sekali-kali mati sebelum kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya. Apa maksudnya? Menjadikan Islam bukan sebagai gaya hidup, tetapi Islam sebagai pedoman dan jalan hidup. Termasuk bagaimana menjadikan Islam di dalam menghadapi atau jalan pedoman hidup menghadapi badai kehidupan yang belakangan masih menyisakan banyak masalah. Setelah 2 bulan yang lalu betul-betul mencekam, ya, mencapai puncak pandemi, tiap hari di atas 50.000 penderita dan kematian ada di mana-mana. Apakah kemudian sekarang selesai? Tidak. Masih menyisakan keterpurukan ekonomi dan juga ketertinggalan di dunia pendidikan bisa mencapai 60%. Artinya apa? Menghadapi masalah ini, jangan sampai kita menjadi muslim yang bingungan, baperan, panikan, seolah-olah kita nggak punya pedoman, seolah-olah kita tidak punya iman. Kenapa? Dari mimbar ini pernah saya sampaikan, mindset awal yang mesti kita bangun adalah ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempatnya ujian. Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh pasti teman tidak bisa mengelak, panjenengan semua akan kebagian, ujian dari Allah berupa kekhawatiran. Sampai kapan keterpurukan ekonomi ini? Sampai kapan ekonomi Republik ini akan bangkit lagi? Sampai kapan pandemi ini akan selesai? Waju kelaparan ada di mana-mana, mulai orang susah untuk mendapatkan makanan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan penghasilan dan jiwa, dan juga penghasilan pertanian atau buah-buahan. Tetapi firman Allah, babasyiris sabirin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang menjadikan iman takwa sebagai pedoman, bukan sebagai gaya hidup. Jamaah rahimakumullah, yang saya khawatirkan bahwa bencana ini akan benar-benar jadi bencana kalau justru kita gagal menemukan Allah di balik fenomena ini. Virus ini tidak hanya akan menggerus kesehatan kita, tetapi juga akan menggerus iman kita kalau kita kemudian tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah dengan cerdas mengatakan, mensabdakan, al-kaisu, atau cara cerdas menghadapi kehidupan yang serba terbatas, ya, mobilitas gerak terbatas karena PPKM terus diperpanjang, ya, sampai kapan, ya, nggak jelas, sampai ada yang agak bosan, sakarepmu wis kapan gitu. Kemudian ekonomi, daya beli serba terbatas,
ya. Kemudian apa? Serba terbatas. Cara cerdas untuk menghadapi kehidupan yang serba terbatas ini, sabda Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah dana nafsahu. Dia tidak kehilangan orientasi, tetapi dia mampu mengontrol diri dan amal perbuatannya, kiprahnya untuk orientasi hidup setelah mati, bukan untuk sekedar di sini, saat ini dan materi, tetapi untuk visi, untuk nanti, untuk ukhrawi. Demikian petunjuk Nabi. Agak lebih detail, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari memberikan petunjuk. Ketika Anda terkena badai kehidupan, jangan seperti anjing. Telah saya sampaikan. Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, maka anjing rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Kita manusia punya iman, punya ilmu, punya akal. Ketika terkena badai kehidupan, maka mendekatlah kepada Allah, zat yang melempar pandemi, melempar musibah. Akseslah Allah dengan pelbagai pintu akses. Zikir, doa, sedekah, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mintalah kekuatan dari Allah, karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah-masalah berat dalam kehidupan ini. Begitu petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Jamaah rahimakumullah. Secara bertahap, strategi untuk menata diri, ya, agar tidak terjadi disorientasi, ya, kehilangan arah, ya, seperti petunjuk Nabi tadi. Al-Maidah ayat 35, Allah memberikan pedoman agar tetap kita memenangkan kehidupan meskipun dalam keadaan yang serba ketidakpastian ini. Firman-Nya adalah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Saya potong belakangnya. Agar panjenengan memenangkan dalam kehidupan yang serba ketidakpastian ini, maka ada 3 resep. Wahai orang-orang yang beriman, 1, bertakwalah kepada Allah. Tadi takwa yang sebenarnya, bukan takwa yang sekadar ada. Iman dan takwa untuk pedoman hidup, jalan hidup, bukan sekedar untuk gaya hidup. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu jalan pulang. Lalu yang ketiga, wajahidu fi sabilih. Bersungguh-sungguhlah di jalan itu, la'allakum tuflihun, agar panjenengan memenangkan percaturan kompetisi kehidupan ini. Hayya 'alal falah, come to success, jadilah pemenang kehidupan. Baik, cara paling tepat untuk memahami ayat ini adalah belajar dari para sahabat yang jelas-jelas dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketimbang kita ngarang sendiri. Para sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata beliau memiliki jalan pulang, memiliki wasilah jalan pulang sesuai dengan keunggulan, kepiawaian, kehebatan, keunikan yang mereka miliki. Ada sahabat yang tiket surganya didapatkan dengan menjadi saudagar yang kaya raya, tetapi kekayaannya tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk dakwah li'a'la li kalimatillah. Siapa dia? Umar. Siapa dia? Utsman bin Affan. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Tiket surganya dari kekayaannya. Ada sahabat yang pinter, tetapi gak bisa golek duit. Pulang dari pasar, sahabat ini hanya membawa sepotong roti. Belum sampai rumah, diminta pengemis, artinya istrinya sering diajak puasa sunnah. Tetapi sahabat ini pinternya ranking 2 setelah Nabi. Dijamin masuk surga. Siapa dia?
Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang ketika ini mantan preman, ya, ketika yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, ini nantang. Siapa? Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, temui saya di pinggir kota. Ya, galaknya seperti itu. Setan pun sampai ketakutan kalau orang ini lewat. Tetapi kemudian ketika jadi khalifah, ya, dia bela keadilan, dia bela orang-orang dalam kemiskinan, maka tiket surganya dijamin Rasulullah dari keperkasaannya. Ini. Nah, sahabat yang keempat ini gak pinter, gak sugih, gak ganteng, gak perkasa. Tetapi konon ketika Rasul Mi'raj, terumpahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Contoh yang keempat ini menandakan bahwa tidak ada penghalang bagi siapapun, termasuk panjenengan, untuk mendapatkan tiket surganya Allah di era yang tak karu-karuan kini, asal punya keunggulan. Ya, saya ulang, siapapun kita, tidak ada penghalang untuk masuk surganya Allah asal punya tiketnya. Nah, panjenengan apakah sudah punya tiketnya? Oleh karena itu, bagi panjenengan yang belum siap, ya, tiket panggilan kepada Allah, sering kita merasa takut mati. Ya, sebetulnya kita ini takut mati atau takut belum cukup sangunya mati. Yang kedua kelihatannya, ya, kalau saya ada yang jamin masuk surga gitu, saya sudah nggak takut mati sebetulnya. Persoalannya belum cukup sangunya mati. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita isi dengan kegiatan, kesibukan yang meaningful moment. Kegiatan yang Anda merasa paling bisa, paling oke, paling mampu. Nah, anak milenial kesibukan kegiatan yang gue banget gitu loh. Ya. Yang gue banget. Jadikan wasilah, ya, dengan memohon ridho dari Allah agar mendapat tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak milenial yang mungkin hobi dengan videografi, ya, bagaimana mengemas agar ceramah-ceramah pengajian ini tidak hanya dinikmati yang hadir, tetapi tak unggah sehingga orang sedunia bisa menikmati kajian-kajian dari mimbar Masjid Al-Ikhlas ini. Ini kalau seusia saya dengan yang sepuh-sepuh itu suka amper, ya. Ya, anak-anak muda ini yang mestinya untuk melakukan yang semacam ini. Ya. Nah, siapapun diri kita, mari ibarat sebuah buku, kita harus mempunyai judul. Ya, pengen dikenang seperti apa ketika kita wafat nantinya. Apakah seperti Umar bin Khattab? Apakah seperti Utsman bin Affan? Apakah seperti Abdurrahman bin Auf? Apakah takmir masjid, marbot, ngoperi masjid seperti Bilal bin Rabah? Atau seperti Ibnu Mas'ud yang penghafal Al-Quran? Atau seperti siapa-siapa? Ya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga karena keunggulan amalnya. Tegasnya kira-kira para sahabat yang masuk surga itu bukan sahabat yang rata-rata, mediocrity. Rata-rata, norok, buntek, opo jari, ngelundung semprong, elu-elu, bukan, ya. Tetapi ya, sholat yes, ibadah yes, sedekah yes, tetapi dia mempunyai keunggulan amal. Ya, mempunyai spesialitas, ya, yang menandakan dia dikenal, ya, sebagai sosok yang sangat unggul di salah satu bidang kehidupan, di a'la di kalimatillah. Jamaah rahimakumullah, ini hal penting. Mengapa banyak di antara kita situasi seperti ini, umur sudah tua, akhirnya mengotak diri, ya sudahlah, tengok-tengok di rumah, di masjid, ya. Tidak salah, tetapi sayang kalau waktu itu hanya untuk seperti itu. Kenapa demikian? Ada penemuan yang menarik dari Direktur Fakultas Kedokteran George Washington University, bahwa otak manusia pada usia di atas 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, ternyata otak ini paling produktif. Kenapa? Otaknya menjadi lebih plastis, lebih elastis, mampu menginteraksikan antara belahan kanan dan belahan kiri, sehingga lebih harmonis, lebih kreatif, lebih inovatif, tidak cepat, tetapi lebih bijak.
karena mampu mengkombinasikan antara kanan kiri, antara teori dan pengalaman. Sehingga bagi orang-orang yang di atas 60 tahun, syaratnya gaya hidupnya sehat, aktivitas fisik yang layak terkontrol, kemudian aktivitas mental yang penuh, maka kemampuan intelektual tidak menurun seiring tambahnya usia, bahkan tumbuh sangat cepat dan sangat powerful. Fakta yang ini, saya kira fakta ini akan membuktikan temuan ini, bahwa ternyata peraih Nobel itu rata-rata usia di atas 62 tahun. Direktur atau CEO perusahaan-perusahaan multinational corporation rata-rata 63 tahun. Pemimpin-pemimpin agama dari berbagai agama rata-rata 70-71 tahun. Sayangnya di Indonesia usia 58-60 itu dikotak dengan istilah pensiunan. Ketika kita kemudian mau aktivitas, lalu ditegur oleh tonggo teparo, oleh keluarga, laupo pensiunan kok cemacem. Ini yang kemudian menjadi nambah, ya, bahwa pensiunan itu mengkotak orang-orang Indonesia untuk berhenti beraktivitas, mengembangkan kreativitas inovatif pada di usia-usia itu. Kearifan kebijaksanaannya luar biasa. Jamaah rahimakumullah, saya agak curiga kenapa 58 tahun di pensiun, karena yang dicari dari orang Indonesia adalah sektor buruhnya, sektor tenaga kerjanya, bukan aspek produk pemikirannya. Jadi nilai kita adalah nilai fisik tenaga buruhnya, bukan aspek pemikirannya. Saya kira dugaan ini juga tidak terlalu salah, karena Anda lihat perusahaan-perusahaan multinational corporation yang di sekitar sini, Mojokerto itu, ya, itu manajer ke atas sudah harus orang asing, ya, manajer ke bawah hanya itu boleh orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan ini menyadarkan kepada kita bahwa sisa umur ini marilah kita manfaatkan untuk sesuatu yang produktif. Jangan disorientasi, jangan kebingungan, jangan panikan. Kita manfaatkan untuk, ya, mencari kecukupan sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, lebih singkat bisa saya katakan bahwa orang beriman menghadapi kehidupan ini, bahkan menghadapi banyaknya kematian di sekitar kita, harusnya orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak gelisah oleh mati. Orang beriman tidak panik, ya, banyaknya kematian. Tidak. Tetapi orang beriman, sekali lagi, tidak takut mati, tidak cari mati, dan tidak gelisah oleh mati. Karena orang beriman hakikatnya adalah mempersiapkan bekal yang cukup untuk hidup setelah mati. Orang beriman menyiapkan bekal yang cukup untuk hidup setelah mati, untuk mendapat tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Sekarang, saat ini. Dari yang paling kecil, mari kita menimbun kebaikan-kebaikan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin Rabbana rizq qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar